Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pada pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita di acara Renungan Pagi edisi 2 Agustus 2022. Kisah Rasul pasal 22 ayat 1-5 demikian. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Identitas iman. Pada renungan pagi kemarin, saudara sekalian, kita telah mendengar bagaimana Paulus dengan rendah hati, sabar dan menguasai dirinya menghadapi orang-orang yang sedang marah terhadapnya. Terlihat betul kesabaran orang yang dipimpin oleh Roh. Tak satu kata pun yang keluar dari mulut Paulus menentang mereka atau adu pendapatnya. Dalam kasus ini kita dapat melihat betapa berbedanya orang Yahudi bila dibandingkan dengan kepala pasukan yang pada akhirnya menangkap Paulus. Tanpa meriksa kebenarannya terlebih dahulu, mereka menuduh Paulus telah menajiskan bait Allah. Tuduhan ini bagai sebuah vonis hukuman mati bagi Paulus. Kepala pasukan yang tadinya menduga bahwa Paulus adalah pemberontak di Mesir berubah pikiran setelah mempelajari fakta-fakta yang diungkapkan oleh Paulus. Ia memberi kesempatan kepada Paulus untuk membela dirinya. Pada pembelaan bagian pertama ini, kita melihat Paulus dengan sabar dan dengan rendah hati mengungkapkan identitas dirinya yang sesungguhnya. Ia adalah seorang Yahudi sejati. Ia mengenyam pendidikan dari Gamaliel, seorang rabi yang dikenal dan sangat dihormati pada masa itu. Ia mengatakan bahwa tempat kelahirannya adalah di Tarsis dan dibesarkan di Yerusalem. Ia sungguh-sungguh mengidentifikasi diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari orang Yahudi, sebagai sesama saudara dan semangsa. Orang Yahudi yang mendengarkan pidatonya adalah bagian dari saudaranya dan sebangsanya sendiri. Sebenarnya tidak ada perbedaan dirinya dengan orang-orang Yahudi yang lain, kecuali dalam hal proses perjumpaan dengan Yesus Kristus sebagai titik awal pertobatan yang mentransformasi seluruh kehidupan diri dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, Paulus menjelaskan latar belakang pendidikannya. Dengan tegas Paulus mengatakan, "Aku adalah orang Farisi yang terdidik dalam hukum Taurat di bawah bimbingan Gamaliel." Gamaliel adalah guru besar Yahudi, anak Simon dan cucu dari Rabi Hillel yang dijuluki Sang Penatua. Ia seorang doktor ilmu hukum dan anggota Sanhedrin atau Mahkamah Agama Yahudi. Alkitab mencatat tentang Gamaliel sebagai seorang tokoh yang berhikmat. Dan dengan hikmatnya ia memberikan nasihat untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus sebagai Mesias. Paulus mengalami proses dan persiapan yang besar melalui guru besar Gamaliel yang mengajarkan pengetahuan tentang Taurat Tuhan dan keteladanan hidup. Di kota Tarsus, Paulus mendapat kesempatan belajar tentang cara hidup bangsa yang bukan Yahudi dan menerima didikan menurut adat istiadat Yahudi. Dan pada usia ke-13 tahun, orang tuanya mengirimkan Paulus ke Yerusalem, membekali diri untuk menjadi seorang rabi. Paulus belajar di bawah bimbingan Gamaliel, sang guru besar itu yang tersohor itu, dan sangat mempengaruhi kebijaksanaan Paulus. Saudara sekalian, apa yang hendak Paulus katakan di sini? Bahwa ia adalah orang Yahudi yang berkelas. Ia bukanlah orang Yahudi yang sembarangan, tetapi yang mengerti Taurat, yang mengerti hukum, dan yang mengerti tata cara untuk hidup. Yang sebenarnya sama dengan pendengarnya. Ia berhasil menyedot perhatian mereka dengan perkataan-perkataan ini. Lalu Paulus menjelaskan perbedaan dengan terus terang.
bahwa pengenalannya dan pertemuannya dengan Kristus telah mengubah segalanya. Paulus kini telah memiliki Kristus dan kebanggaannya bukan lagi status sosialnya, bukan lagi status pendidikannya di bawah bayang-bayang guru besar Gamaliel, bukan lagi sukunya ataupun gelar pendidikannya. Sebab baginya mengenal Yesus Kristus lebih dari semuanya. Sebagaimana yang dikatakannya dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bagi Paulus, harta dan kebahagiaan hidupnya adalah menjadi milik Kristus. Saudara-saudaraku, apakah yang menjadi andalan, kebahagiaan dan kebanggaan kita sekarang? Apakah kita bahagia karena Kristus memiliki hidup kita dan milik kita satu-satunya? Harta yang terbesar yang kita miliki, saudara sekalian, bukanlah materi, bukanlah pendidikan, bukanlah gelar, bukanlah status sosial dalam masyarakat. Tetapi harta terbesar yang kita miliki adalah Kristus yang telah menjaminkan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia ini maupun keselamatan abadi di dalam kekekalan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Yesus Kristus, pada pagi ini akhirnya kami tunduk di hadapan-Mu untuk mengatakan terima kasih karena Engkau milik abadi hidup kami. Engkaulah jaminan kami. Engkau kebanggaan kami, harta sejati yang kami punya. Yang dengan Engkau telah membuat kami menjadi manusia yang diselamatkan, dihapuskan segala dosa-dosanya, dan diberikan jalan kebaikan di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kami dapat mengenal Engkau. Kami berjumpa dengan Dikau dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih karena Engkau mengampuni kami dan menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Kiranya Engkaulah yang terus membimbing hidup kami ke depan. Dan kami hidup dalam kekuatan Roh Kudus-Mu untuk hidup ke dalam kebenaran yang Engkau tunjukkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk status baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, berilah kami kebahagiaan yang sama, bahwa kami memiliki Kristus. Kami menjadi satu keluarga anak-anak-Mu, dan kami bertumbuh bersama-sama dalam dunia ini. Sesungguhnya kami hidup oleh karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Apapun keadaan umat-umat-Mu ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus menopang. Yang sakit Tuhan berikan kelegaan dan kesembuhan. Yang sedang bersedih Tuhan berikan penghiburan. Yang sedang galau oleh karena berbagai-bagai persoalan hidup yang mereka hadapi, Tuhan berikanlah kekuatan bahwa Engkau ada untuk mereka. Mereka yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan berikan tepat pada waktunya. Pergumulan studi, pergumulan pekerjaan, atau semua yang sedang kami gumuli sekarang ini, pekerjaan-pekerjaan kami dan pelayanan-pelayanan kami, hari ini ya Tuhan kami taruhkan dalam tangan-Mu. Lalu kami mau melangkah di sepanjang hari ini di dalam berkat penyertaan-Mu dan di dalam kasih karunia-Mu. Inilah hidup kami ya Bapa, kami taruhkan dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.